Kita lanjut bahas BTTH Season 4 Part 4. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pertarungan Jia Xingtian dengan Hai Bodong ternyata hanya pertarungan persahabatan biasa seperti yang sering mereka lakukan di masa lalu. Kali ini Jia Lau meminta maaf pada semuanya karena sudah membuat keributan. Tiba-tiba saja Xiaoyan menyusul dan mengajak Hai Bodong untuk segera pulang karena urusan di tempat ini sudah selesai. Melihat kemunculan dari Xiaoyan, Jia Lau cukup tertarik dengannya yang kemudian mengeluarkan beberapa serangan untuk mengetes kekuatan dari Xiaoyan. Namun pada akhirnya Xiaoyan mampu menghentikan seluruh serangan dari tetua Jia Lau, bahkan berhasil menangkap tangannya. Pertarungan ini pun dihentikan oleh Patua Hai Bodong dan Jia Lau benar-benar kagum dengan kekuatan Xiaoyan. Dia memang pantas menjadi murid Hai Bodong. Mendengar hal ini, Hai Bodong pun mengatakan bahwa dirinya memang ingin memiliki murid seperti Yan Xiao. Namun sayangnya, dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi gurunya. Jia Lau cukup kaget dengan ucapan dari Hai Bodong. Lalu dia bertanya, siapa guru Yan Xiao, karena dia ingin berkenalan. Xiaoyan pun mengatakan dia harus merahasiakan identitas dari gurunya karena tidak mau dikenal orang lain. Setelah mengatakan hal ini, Xiaoyan mengajak Hai Bodong untuk segera pulang. Dalam perjalanan pulang ini, Xiaoyan mengecek 7 air liur roh biru ajaib. Dia merasa cukup puas karena telah mendapatkannya. Sementara Hai Bodong mengatakan Jia Lau saat ini semakin kuat, bahkan kekuatannya mampu menandingi Ratu Medusa. Dari pertarungan sebelumnya, Hai Bodong bisa memperkirakan bahwa kekuatan Jia Lau mungkin sudah berada di tahap Do Huang bintang 8 dan sebentar lagi kemungkinan akan segera naik ke tahap Do Huang bintang 9. Suatu hari nanti, dia pasti bisa menjadi seorang Douzong dan dia benar-benar pantas menjadi seorang penjaga keluarga kerajaan. Selama ini, Jia Lau selalu menghormati 3 keluarga besar, yaitu keluarga Meteor, keluarga Nalan, dan juga keluarga Mu. Namun sebenarnya, Jia Lau cukup takut jika Hai Bodong melakukan pemberontakan karena dia memiliki masa lalu yang cukup buruk dengan keluarga kerajaan. Kenapa Jia Lau mengetes kekuatan Xiaoyan barusan? Karena dia ingin mengajak Xiaoyan bergabung dengan keluarga kerajaan. Namun Xiaoyan tidak tertarik dan malam ini, dia benar-benar ingin membangunkan jiwa gurunya. Sesampainya di rumah, Xiaoyan meminta Hai Bodong untuk berjaga di luar, sementara dirinya akan memurnikan rumput 7 air liur roh biru ajaib. Pada akhirnya, dengan tungku alkemis, Xiaoyan memasukkan rumput itu dan akan mengubahnya menjadi obat pemulih kekuatan jiwa. Sementara di tempat lain, alkemis dari Kekaisaran Juyin sedang merencanakan sesuatu. Dia akan membuat semua alkemis dari kerajaan Jiama gagal di dalam kompetisi alkemis. Xiaoyan cukup heran dengan rumput roh biru ini. Kekuatan yang ada di dalamnya benar-benar luar biasa. Bahkan ketika dibakar dengan api teratai hijau, masih mampu bertahan dalam waktu yang cukup lama. Hingga akhirnya, hal itu pun segera melebur dan menjadi cairan obat kekuatan jiwa. Xiaoyan cukup puas dengan hasilnya. Dia segera masukkan cairan pemulih jiwa ini ke dalam cincin yang dia pakai, yang kemudian menimbulkan sebuah reaksi hingga memancarkan fluktuasi kekuatan yang membuat Xiaoyan puas karena merasa gurunya akan segera terbangun. Tiba-tiba saja, cincin Yalo mengeluarkan energi putih yang langsung membuat kabur mata-mata suruhan Xiao Sun Er. Namun pada akhirnya, cincin itu pun terjatuh yang membuat Xiaoyan bingung kenapa gurunya tidak muncul. Apakah obatnya telah gagal? Sementara Pak Tua Hai Bodong yang merasakan ada fluktuasi kekuatan jiwa yang luar biasa, dia pun segera masuk ke dalam ruangan Xiaoyan dan bertanya apakah dia berhasil. Namun Xiaoyan hanya terdiam karena sepertinya obat 7 air liur roh biru ajaib memang telah gagal. Dan satu-satunya cara untuk bisa membangunkan gurunya mungkin hanya dengan mendapatkan resep pil pelebur jiwa dan menjadi pemenang dari kompetisi alkemis. Pagi harinya rombongan dari ayah Xiaoyan baru saja tiba di ibu kota Kekaisaran Jiama. Dia tidak sengaja melihat salah satu orang dari keluarga Meteor dikejar oleh pasukan yang aneh. Hal ini membuat ayah Xiaoyan bergerak untuk memberikan pertolongan dan dia pun melakukan pertarungan sengit dengan pasukan aneh yang tidak dikenalnya. Pasukan ini cukup kejam
karena rela meledakkan diri sendiri demi bisa mengalahkan lawannya. Setelah berhasil menangani pasukan yang aneh, ayah Xiaoyan bertanya pada anggota keluarga Meteor tentang siapa pasukan itu dan kenapa mengejarnya. Anggota keluarga Meteor mengatakan mereka adalah orang-orang dari Kekaisaran Juyun dan belakangan ini memiliki gerak-gerik yang aneh. Kemudian pihak kota Jiama mengirimkan pasukan untuk melakukan investigasi. Tidak disangka hal itu memicu kemarahan pasukan Juyun hingga terjadilah insiden seperti ini. Ayah Xiaoyan lalu memperkenalkan diri bahwa dia adalah Xiao Zhan, kepala keluarga dari klan Xiao dan merupakan sahabat dari Yafei. Apakah bisa diantarkan untuk bertemu dengan Yafei? Anggota keluarga Meteor itu pun bersedia mengantarkan ayah Xiaoyan untuk bertemu dengan Yafei. Kompetisi alkemis hari ini dimulai. Xiaoyan pun hadir dengan pengawalan dari Hai Bodong. Dia berjanji akan membuatkan pil untuk memulihkan kekuatan Hai Bodong setelah berhasil mendapatkan resep pil pelebur jiwa dan mengembalikan kekuatan jiwanya secara penuh. Pak Tua Hai Bodong setuju dengan Xiaoyan. Tidak lama kemudian muncullah orang-orang dari kerajaan Jiama. Salah satu yang datang adalah Putri Yaoye. Dia merupakan kakak dari Yue'er dan cucu dari tetua Jia Xingtian. Saat ini, Guru Aotuo juga ikut rombongan dan dia meneriaki nama Yan Xiao. Hal ini membuat Putri Yaoye menoleh, kemudian tersenyum pada Yan Xiao. Guru Aotuo segera turun dari keretanya dan dia menemui Yan Xiao. Namun dia cukup ketakutan ketika melihat Pak Tua Hai Bodong di sampingnya. Dan Xiaoyan mengatakan ini adalah temannya. Selanjutnya, Guru Aotuo memberikan penjelasan kompetisi ini akan dihadiri oleh ribuan peserta yang dibagi menjadi 2 babak, yaitu babak penyisihan dan juga babak final. Jika Xiaoyan bisa lolos menjadi 10 besar saja, hal ini sudah merupakan sesuatu yang bagus untuk asosiasi alkemis kota Blackrock. Tidak lama kemudian, orang-orang dari Kekaisaran Juyun pun juga telah muncul. Salah satunya diwakili oleh gadis dengan bibir biru yang kelihatannya sedang keracunan kecubung. Sementara Xiaoyan diajak oleh Guru Aotuo untuk menemui Pak Tua Fama. Orang itu masih belum bisa move on dengan Xiaoyan yang berhasil memurnikan daun besi hitam sebanyak 8 kali. Dia memberikan pujian yang berlebihan dan tiba-tiba saja Pak Tua Hai Bodong mengatakan bahwa tetua Fama masih suka banyak bicara seperti biasanya. Kata-kata seperti ini membuat tetua Fama kaget. Dia kemudian melihat orang yang berbicara dan bisa merasakan aura sedingin es. Tiba-tiba saja tetua Fama syok karena menyadari bahwa ini adalah Kaisar Es Hai Bodong, salah satu 10 orang terkuat dari Kekaisaran Jiama. Mendengar hal ini, Guru Aotuo juga sangat kaget. Dia memandangi Xiaoyan dengan penuh keheranan. Kenapa Xiaoyan bisa berteman dengan seseorang yang memiliki reputasi mengerikan seperti itu? Tidak lama kemudian tetua Jiaolong muncul. Dia terlihat senang melihat Xiaoyan telah hadir untuk mengikuti kompetisi ini. Guru Aotuo tambah kaget karena Xiaoyan juga mengenal orang terkuat di kerajaan Jiama. Selanjutnya muncullah Yue'er dan juga Putri Yaoye. Tetua Jiaolong mengatakan ini adalah kedua cucunya, Yaoye dan juga Yue'er. Yaoye ini yang akan memimpin 5.000 pasukan untuk mengamankan kompetisi hari ini. Yaoye cukup ramah. Dia mendoakan Yan Xiao semoga bisa menjadi pemenang dalam kompetisi dan dia akan mengadakan pesta besar jika hal itu benar-benar terjadi. Karena semua peserta sudah berkumpul, maka tetua Fama mengumumkan bahwa kompetisi alkemis hari ini di Kekaisaran Jiama resmi dimulai. Selanjutnya, tetua Fama mengatakan pada Yan Xiao, Liu Ling, dan juga Yue'er bahwa mereka bertiga adalah perwakilan terbaik dari kekaisaran ini dan harus melakukan yang terbaik juga. Liu Ling pun segera memasuki arena kompetisi dengan gaya noraknya. Dia berjanji akan mengalahkan Yan Xiao di hadapan Nalan Yanran. Tidak lama kemudian, disusul oleh Putri Yue'er dengan gaya terbang icik-icik Namun Yan Xiao yang tidak ingin pamer, dia memilih untuk berjalan melalui pintu bawah saja. Namun karena semua orang yang ada di tempat ini ingin melihat gaya dari Yan Xiao, Pak Tua Hai Bodong pun terpaksa melemparkan Yan Xiao dengan tali esnya. Hal itu membuat Xiaoyan kaget. Dia terjatuh dari ketinggian dan sebelum menyentuh tanah, dia pun menggunakan pengendalian Doki yang cukup mengesankan bagi tetua Jiaolong dan akhirnya
Zhao Yan memasuki arena kompetisi dengan gaya yang ciamik. Di kursi VIP penonton, Muzan yang melihat Yan Xiao cukup emosi. Jika bukan karena Nalan Yanran saat itu, dia pasti sudah bisa menghajar Yan Xiao. Namun ayah Muzan mengatakan, jika dirinya menyukai Yafei, kejarlah dengan cara yang elegan, bukan mengamuk sembarangan. Karena Yan Xiao dalam pandangan ayah Muzan adalah orang yang kuat, dan Muzan bukan tandingannya. Di tempat lain, para tentara patroli menemukan kejanggalan, dan mereka melihat salah satu rekan ada yang terkapar. Hal ini akan segera dilaporkan pada Putri Yaoye. Pak Tua Fama menyampaikan seluruh peserta kompetisi harus membuat pil sesuai resep yang ada di hadapan mereka. Hal ini dibatasi oleh waktu. Jika waktunya habis dan pilnya belum jadi, maka peserta itu akan dinyatakan gugur. Waktu pun segera diaktifkan dan babak penyisihan segera dimulai. Para peserta mulai melakukan pemurnian. Sementara Xiao Yan memakan pil api ungu dan juga membuat pil sesuai dengan resep yang telah ada. Dari tempat yang tinggi di kursi VIP-nya, Pak Tua Fama melihat para peserta kompetisi ini, dan dia menemukan salah satu peserta yang tidak lain merupakan gadis bibir biru. Hal ini membuat Tetua Fama merasa gadis ini memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada Raja Pil Guhe. Karena saking penasarannya, siapa gadis ini, Tetua Fama pun membuka buku peserta kompetisi. Dia sangat kaget karena menemukan identitas dari gadis itu adalah seseorang dari Kekaisaran Juyun. Usianya baru 17 tahun dan sudah menjadi alkemis tingkat 4. Tetua Jiao merasakan ada sesuatu yang salah. Sementara Tetua Fama mengatakan, apakah gadis itu adalah orang yang sedang menyamar? Karena dari teknik yang telah dia keluarkan, benar-benar tidak seperti remaja yang berusia 17 tahun. Sementara Tetua Jiao tidak mengetahui hal itu, apakah dia menyamar atau tidak. Tapi menurutnya, jika gadis itu adalah seseorang yang sedang menyamar, kemungkinan Tetua Jiao akan segera mendeteksinya. Namun saat ini, dia benar-benar tidak bisa mendeteksi tentang gadis itu. Dan menurut penglihatan dari Tetua Fama, selama ini penglihatannya tidak pernah salah. Selain itu, gadis ini juga cukup aneh karena menutupi wajahnya dengan topi kerudung yang besar. Tetua Jiao yang tidak ingin basa-basi lagi, dia segera menggunakan bola pasir dan dengan paksa membuka topi besar milik gadis bibir biru. Gadis itu pun sontak kaget dan langsung melihat pada tempat Tetua Jiao berada. Hal ini membuat Jiao merasa gadis ini memang tidak biasa. Dia bahkan bisa menemukan bola pasirnya serta melihat bahwa Jiao lah yang mengirimkan serangan sebelumnya. Dan Tetua Fama cukup marah dengan tindakan dari Jiao karena mengirimkan serangan secara diam-diam seperti itu. Hal ini bisa mengganggu konsentrasi dari para peserta kompetisi. Tidak lama kemudian, banyak hal aneh pun terjadi karena tiba-tiba saja banyak tungku yang meledak. Hal ini juga terjadi pada Liu Ling, Putri Yue'er, dan juga Xiao Yan. Dan yang tidak meledak hanyalah milik dari kelompok Kekaisaran Juyun. Gadis bibir biru itu pun tersenyum karena merasa pemenang kompetisi hari ini akan menjadi miliknya. Para peserta yang tidak mampu mengulang pembuatan obatnya dari awal merasa menyerah dan mereka keluar dari arena. Sementara Xiao Yan dan juga yang lainnya akan mengulang dari awal. Xiao Yan merasa ada sesuatu yang salah dengan resepnya. Sementara Tetua Jiao kali ini baru menyadari bahwa gadis itu memang benar-benar sangat aneh. Dan sepertinya dia memang orang yang sedang menyamar. Tetua Fama tiba-tiba saja teringat ada sebuah pil yang mampu merubah penampilan seseorang. Tapi pil ini bahannya sangat langka dan susah dimurnikan. Namun jika pil itu berhasil dibuat, maka tidak akan ada seorang yang bisa mengenali identitas asli dari orang yang menggunakan pil itu. Tidak lama kemudian, salah satu prajurit pun datang memberikan laporan pada Putri Yaoye, dan hal ini segera disampaikan pada Tetua Jiao. Dalam sekejap, Jiao pun menjadi waspada dengan orang-orang dari Kekaisaran Juyun. Tidak lama kemudian, gadis bibir biru berteriak dengan mengatakan para alkemis dari Kekaisaran Jiama semuanya adalah pemula yang tidak berguna. Bahkan gadis itu sangat berani memprovokasi Tetua Jiao.
Banyak yang marah dengan provokasi dari gadis bibir biru. Bahkan Putri Yue'er merasa tidak terima dengan ucapan gadis itu yang berani merendahkan para alkemis kekaisaran Jiama. Dia pun kali ini mulai mengomel. Namun gadis bibir biru itu segera mengeluarkan kekuatan jiwa yang menakutkan dan membuat Putri Yue'er segera terdiam. Xiaoyan yang bisa merasakan fluktuasi kekuatan jiwa yang benar-benar kuat dari gadis itu menjadi penasaran siapa dia sebenarnya. Gadis bibir biru terlihat cukup senang ketika melihat satu persatu kuali milik alkemis kekaisaran Jiama telah meledak. Dia dengan pedenya menyatakan akan segera keluar menjadi pemenang dalam babak penyisihan ini. Karena pil yang dia bentuk sebenarnya sudah jadi dan tinggal penyempurnaan saja. Gadis ini semakin berani memprovokasi di tempat ini dengan mengatakan semua alkemis kekaisaran Jiama adalah sampah yang tidak berguna dan dia akan segera menjadi juaranya. Namun tiba-tiba saja Xiaoyan mulai buka suara dengan mengatakan bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi. Karena tidak ingin membuang-buang waktu lagi, Xiaoyan memulai pembuatan pil dari awal. Namun kali ini ada hal yang berbeda. Xiaoyan memasukkan seluruh bahannya secara bersamaan dan membuat banyak orang cukup kaget. Tidak sedikit orang yang meragukan kemampuan Xiaoyan, namun pada akhirnya dia berhasil mengekstrak seluruh bahannya. Gadis bibir biru cukup kaget, namun dia merasa bahwa Yan Xiao terlalu lambat dan tidak akan pernah bisa membentuk pil dengan cepat. Tiba-tiba saja Xiaoyan pun mengeluarkan api teratai hijau yang membuat semua orang di tempat ini cukup terkejut. Bahkan gadis bibir biru merasa ketar-ketir. Dia kemudian mempercepat proses pemurnian obatnya dan melemparkannya ke arah langit. Sementara Yan Xiao yang tidak mau kalah juga melemparkan obat yang baru setengah jadi ke udara. Melihat hal ini, tetua Fama merasa Yan Xiao cukup gegabah karena pil setengah jadi itu jika bersentuhan dengan udara, maka bahan-bahan di dalamnya yang belum menyatu dengan sempurna akan segera dihancurkan. Dan Xiaoyan masih terlihat santai. Dia kemudian menyelesaikan pilnya di udara dan segera melemparkannya ke meja penilaian. Akhirnya Xiaoyan berhasil menang menjadi juara pertama di dalam babak penyisihan. Sementara gadis bibir biru menjadi juara kedua. Banyak orang merasa senang dengan kemenangan dari Yan Xiao. Sementara gadis bibir biru hanya bisa marah untuk saat ini karena rencana pertamanya telah gagal. Dan banyak alkemis kekaisaran Jiama juga telah lolos babak penyisihan berkat melihat Yan Xiao yang membuang bahan berbentuk jamur. Karena sebenarnya bahan itulah yang menimbulkan ledakan. Gadis bibir biru yang dalam perjalanan kembali ke penginapan pun masih merasa kesal dengan rencananya yang telah gagal hari ini. Gara-gara Yan Xiao. Tidak sengaja di belakangnya ada alkemis dari Jiama yang membahas kehebatan Yan Xiao. Dalam sekejap, gadis bibir biru itu pun mengamuk dan menghajarnya dengan wujud aslinya. Sementara Yan Xiao kali ini ditemui oleh Putri Yaoye yang ditemani oleh Nalan Yanran dan juga Yafei. Dia mengajak Yan Xiao untuk berpesta malam ini demi merayakan kemenangan babak penyisihan. Namun Yan Xiao tidak mau karena dia harus istirahat untuk mempersiapkan babak final esok hari. Dalam perjalanan pulangnya, Yan Xiao pun disusul oleh Putri Yue'er. Dia mengatakan bahwa gadis dari Kekaisaran Jun itu sangat aneh. Bahkan dia mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Dan tiba-tiba saja Yan Xiao serta Putri Yue'er dikejutkan dengan banyaknya alkemis Jiama yang telah terbunuh. Sementara di depan sana ada Liu Ling yang berhadapan dengan gadis bibir biru. Liu Ling mengatakan gadis ini sudah melakukan pelanggaran berat. Kata-kata itu membuatnya sangat marah dan mengeluarkan dauki beracun yang membuat semua orang di tempat ini terjatuh karena pusing. Gadis bibir biru kemudian mencekik leher dari Liu Ling. Namun dia merasa wujud aslinya akan segera muncul dan membuatnya mengatakan jangan sekarang karena rencana malam hari ini harus bisa sukses dan dia harus berhasil menyingkirkan seluruh alkemis muda di Kekaisaran Jiama malam ini juga. Xiaoyan yang sudah berhasil menetralkan asap beracun, dia pun mengeluarkan cambuk api teratai hijau untuk menghajar gadis bibir biru. Namun hal ini segera dihalangi oleh anak buahnya. Pertarungan pun pecah. Yan Xiao
membantai para anak buah dari gadis bibir biru dengan cambuk api teratai. Pada akhirnya, gadis bibir biru itu pun turun tangan sendiri dan menyebarkan doki hitam pekat yang menutupi seluruh tempat ini. Sementara Xiaoyan yang tidak mau kalah pun mengeluarkan kekuatan api teratai hijau dan meledakkan doki hitam. Tidak lama kemudian, Putri Yue'er dan juga Liu Ling tersadar dari pingsannya. Mereka kebingungan, lalu bertanya apa yang telah terjadi sebenarnya karena mereka merasa mimpi buruk. Xiaoyan mengatakan bahwa mereka terkena racun, sementara gadis bibir biru menyangkal tidak ada racun di tempat ini. Barulah Xiaoyan sadar bahwa apa yang dia alami barusan hanyalah halusinasi dan alkemis yang meninggal sebenarnya juga tidak ada. Sesampainya di rumah, Xiaoyan merasa gadis bibir biru benar-benar mahir dalam mengendalikan racun dan kekuatan aslinya kemungkinan lebih dari yang dia tunjukkan hari ini. Xiaoyan merasa gadis itu akan mempersulit dirinya mendapatkan resep pil pelebur jiwa. Tidak lama kemudian kamar Xiaoyan pun dilempari pil asap beracun. Anak buah dari gadis bibir biru benar-benar sangat berani mendatangi Xiaoyan untuk membunuhnya. Namun untungnya ada Patua Haibodong yang datang dengan cepat dan membekukan anak buah dari gadis bibir biru. Hal ini membuat Xiaoyan selamat dari mara bahaya. Xiaoyan yang belum tahu siapa orang-orang yang akan membunuhnya pun kali ini diberitahu oleh Patua Haibodong bahwa mereka adalah orang-orang dari Kekaisaran Juyun. Dan Xiaoyan sadar kemungkinan mereka merupakan suruhan dari gadis bibir biru. Detik berikutnya, Haibodong pun bergerak untuk menyingkirkan sumber masalah dan Xiaoyan langsung mengikutinya. Tidak lama kemudian ayah dari Xiaoyan pun datang bersama dengan Yafei untuk menemui Xiaoyan. Namun penjaga tempat ini mengatakan bahwa Xiaoyan baru saja pergi bersama dengan tetua Haibodong. Pada akhirnya Yafei mengajak ayah Xiaoyan mengobrol di taman saja sambil menunggu kepulangan dari Xiaoyan. Ayah Xiaoyan cukup kagum dengan Yafei. Hanya dalam beberapa tahun sudah diangkat menjadi tetua di keluarga Meteor. Yafei mengatakan ini semua juga berkat dari Xiaoyan. Ayah Xiaoyan terkejut, yang kemudian Yafei mengatakan Xiaoyan yang saat ini sudah sangat berbeda dengan masa lalu. Dia bahkan menjadi ahli obat jenius yang diperebutkan oleh orang-orang penting di Kekaisaran Jiama. Salah satunya adalah keluarga Meteor miliknya, dan dia juga memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Jika ayah Xiaoyan bertemu dengan putranya, pasti dia akan sangat kaget dengan perkembangan dari Xiaoyan. Sementara Xiaoyan yang mengikuti Patua Haibodong untuk menyingkirkan gadis bibir biru merasa kekuatan dari gadis itu yang sebenarnya melampaui apa yang telah dia tunjukkan. Haibodong hanya mengatakan Kekaisaran Juyun saat ini menggunakan berbagai cara licik untuk menjatuhkan nama asosiasi alkemis Kekaisaran Jiama supaya reputasinya hancur di mata dunia. Dan dia saat ini akan segera bergabung dengan tetua Fama serta Jialau demi membongkar kebusukan dari gadis bibir biru. Tiba-tiba saja Xiaoyan teringat dengan kata-kata gadis bibir biru sebelum dirinya terkena halusinasi saat itu. Yang sebenarnya gadis itu mengatakan bahwa dia akan menyingkirkan seluruh alkemis muda dari Kekaisaran Jiama. Hal ini membuat Xiaoyan harus segera balik untuk menuju pesta perayaan di Kekaisaran, karena di tempat itu para alkemis muda sedang berkumpul dan sebenarnya merekalah yang diincar oleh gadis bibir biru. Cerita pun berpindah ke istana kerajaan Jiama. Di tempat ini alkemis muda sedang berkumpul untuk merayakan kemenangan hari ini. Sementara pasukan dari Kekaisaran Juyun juga mulai bergerak untuk melakukan pembantaian. Gadis bibir biru yang ada di dalam penginapan dia merasa senang dengan penampilan barunya ini. Tidak lama kemudian muncullah Haibodong, tetua Fama, dan juga tetua Jialau di atap rumah. Mereka melakukan pengintaian untuk melihat siapa gadis itu sebenarnya. Dan benar saja, tiba-tiba saja wujud gadis ini berubah ke bentuk aslinya yang merupakan alkemis menyeramkan. Dan sebelumnya bertemu dengan Xiaoyan di kendaraan terbang saat itu. Dan orang ini bernama Yan Li.
Kelompok Pak Tua Fama pun tanpa ragu-ragu lagi menerobos dari atap rumah. Dan hal itu benar-benar mengejutkan seorang Yanli. Pak Tua Fama langsung marah. Dia tidak menyangka Yanli, yang seorang wakil presiden Asosiasi Alkemis Kekaisaran Cuyun, akan menyamar demi bisa mengikuti kompetisi alkemis dan akan mengacaukan kompetisi ini. Tiba-tiba saja asap beracun di dalam ruangan ini pun mulai menyebar, karena ternyata Yanli sudah mempersiapkan semuanya untuk mengantisipasi jika dirinya mendapatkan serbuan dari orang-orang Jiama. Tetua Jialo cukup marah. Dia akan memusnahkan Yanli saat ini. Namun Yanli, dirinya segera menghilang di dalam kepulan asap beracun yang ada di dalam ruangan ini. Dan Tetua Jialo mengatakan bahwa asap beracunnya tidak akan pernah membahayakan seorang di tahap Dohuang. Sementara di istana kerajaan, para alkemis muda yang sedang berpesta tiba-tiba saja dikejutkan dengan kemunculan asap beracun di tempat ini. Semuanya menjadi pusing. Dan tidak lama kemudian pasukan Cuyun juga telah muncul. Mereka langsung melakukan serangan. Ketika Putri Yue'er sedang dalam bahaya, Xiaoyan pun segera muncul yang kemudian menolongnya. Xiaoyan saat ini juga menggunakan api teratai hijau untuk menghilangkan asap beracun dan mementalkan seluruh pasukan dari Kekaisaran Cuyun. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Xiaoyan akan membantai semua pasukan dari Kekaisaran Cuyun sendirian? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.